nggak bisa. Makanya kalau kita ajak ngaji, dia ngomong apa sih itu? Dia bisa diajak ngobrolin yang bikin emosi dia naik. Maka antum lihat, tidak semua orang berpakaian berkopiah, baju koko, bergamis. Itu dia ruh mutlak, tapi kebanyakan dia ruh hayawani yang sifatnya dia senang kalau khutbah itu kalau ada menghujat. Dia senang tuh khutbah kalau ada emosi, nggak ada emosinya dia nggak suka. Kalau nggak ada merendahkan orang dia nggak suka. Kalau nggak ada kalimat-kalimat mencaci maki dia nggak suka. Itu dia bagian ini. Dia baru ruh hayawani, ruhnya baru level hewan. Maka orang begini diajak ngomong kolbu, dibilang ngaji apa sih itu? Gitu. Dan muskilnya apa? Memori dia penuh dengan dalil. Mereka itulah nanti yang menjadi tentara-tentara Dajjal itu. Yang mereka bunuh nanti ulamanya sendiri. Ulamanya sendiri. Wa yarawna fiha ara' mutafawitah, mereka punya pandangan yang berbeda-beda. Wal mutakallimun al ma'rufun bi ilmil jadal, ahli kalam. Jadi mau dia aswajar, mu'tazilah, kalau dia sudah terjun ke ahli kalam, mau dia salafi, kalau dia sudah mengambil jalan kalam. Jadi kalam ini walaupun diharamkan salafi, tapi salafi ada yang berkalam-kalam. Saya sudah lihat beberapa tokoh tuh ya muda-muda juga kayak kita, suka berjidal dalam, dia mengharamkan kalam tapi takalam ya. Lalu dia berkalam-kalam. Dia mengharamkan tema ini tapi dia omongin terus gitu. Itu mutakallimun. Mereka mutakallim, baik mutakallim dari kalangan Sunni, Mu'tazili, Syi'i, Salafi, al-ma'rufun ya, mereka dikenal bi ilmil jadal, suka berdebat. Ya'udduna an-nafsa jisman. Mereka ya orang-orang ahli kalam ini secara umum ya, menganggap an-nafs itu jisim ya, benda. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan itu adalah jisim latif. Innahu jismun latif, jisim yang halus. Biizai hadzal jismi kathif ya, yang terdapat pada bersamaan dengan jisim yang kasar ini. Nah, mutakallimun di sini besar kemungkinan lebih identik dengan ahli kalam Mu'tazilah ya. Wala yarawna al-farq baina ar-ruhi wal jasad. Mereka tidak membedakan antara ruh dan jasad. Illa bil latafa wal kathafah, kecuali dari sisi halus dan kasarnya. Wa ba'duhum, sebagian ahli kalam itu ya'uddur ruha ardan, menganggap ruh itu ardan, hanya sebagai kondisi, sifat kondisional. Jadi ada jauhar, ada arad. Nah, perhatian. Ini bahasa Arab ya. Ini jauhar. Jauhar itu benda yang dia terdiri dari, jadi jisim itu terdiri dari banyak jauhar itu. Fal jismu aqalluha murakkabun minal jauharain. Yang disebut jisim minimal dari dua inti, dua molekul. Maka ini banyak jauhar toh? Ini jauhar. Tapi warnanya apa? Ya. Adakah board papan tulis warnanya hitam? Apakah dia sah dengan disebut papan tulis? Atau itu salah? Sah. Maka warna hitam dan putih itu disebut kondisi atau sifat atau hal yang kemudian berkaitan dengan warna. Oke. Coba. Ini putih. Oke. Sudah terbayang waktu kecil belajar SD ada papan tulis hitam? Ketahuan tuh ya. Sekolahnya kayaknya kurang maju tuh. Oke, kalau yang bocil-bocil ini belum tahu ya. Ente pernah dapat? Oh, dapat juga ente. Jangan-jangan sekolahnya ini nih, kekurangan dana itu. Atau lagi melukis ya. Kalau kita dulu untuk melukis ya, awal-awal begitu semua. Buat khat ya. Oh, berarti sudah dimanipulasi ya.
Oke, ini benda jauhar yang melekat padanya bisa berubah. Yang melekat itu disebut hal, disebut sifat, disebut arad. Maka arad sesuatu yang datang dan pergi. Nah, pada diri saya dan antum semua, Ar-Razi, antum semua, tubuhnya tinggi pendek. Tinggi pendek itu arad. Kulit sawo mateng, apalagi kuning langsat atau berkulit putih, itu namanya arad. Sedangkan tubuh dia, kulit dia disebut dengan jauhar. Ya. Oke. Sudah paham? Ya. Dan mereka sebagian menganggap ruh itu ardhan. Nah, ini sebagian kelompok Mu'tazilah. Wa ba'dul atibba, sebagian ahli kedokteran. Nah, kedokteran itu dulu bagian fara' minal falasifah. Bagian satu kelompok dari para filosof. Sekarang tidak semua dokter filosof. Sama seperti, mohon maaf, kemarin arsitek dengan tukang bangunan. Ada tukang ngobatin orang, ada dia emang thinker. Dia filosof kedokteran. Filosof kedokteran, dia mampu menganalisa penyakit lalu mengobatinya meskipun tidak pakai obat yang di apotek itu. Itu baru filosof. Dia tahu cara kerjanya. Biasanya orang-orang begitu dimusuhi oleh industri apoteker, ya. Industri farmasi. Bahkan dimusuhi oleh mungkin lembaga-lembaga resmi yang ada di bidang kedokteran. Jangan disebut. Ya, wa ba'dul atibba, ya. Sebagian para dokter yamil ila hadzal qaul, cenderung menganggap ruh itu ardan. Wa ba'duhum yaraddam ruhan. Sebagian mereka berpandangan yara adam, bahwasannya darah itu ruh. Darah itu penting, tapi jangan sampai antum mengatakan darah itu adalah ruh. Ya. Penting sekali darah itu. Orang nggak ada darah mati dia. Ya. Orang kehabisan darah kalau tabrakan terus darahnya ngucur terus dan tidak langsung diselamatkan, gimana? Ya, nggak seperti di film-film, ya, bisa diikat pakai kain doang. Itu benar-benar itu, ya. Wa kulluhum qana'u bi qusuri nazarihim. Ini kritik Imam Ghazali. Semua mereka qana'u, ya, mencukupkan, mentok, ya, dengan kurangnya cara pandang mereka, kurang jauh cara pandangnya. Kalau kayak gitu Ghazali itu memundurkan atau memajukan? Jadi dia tahu ini orang ini kurangnya di mana. Itu cerdas atau bodoh? Maka saya berkali-kali itu debat dengan salah satu pengajar filsafat, bukan filosof dia, pengajar filsafat di kampus, ya, yang selalu mengatakan Ghazali itu memundurkan umat Islam. Ente berarti nggak ngerti Ghazali, saya bilang gitu aja, ya. Ala takhayyulihim wa ma talabu, sesuai persepsi khayali mereka dan wa ma talabu, dan yang mereka pelajari, ya. Jadi Imam Ghazali ngeri kali, ya, bahasa dia. Kusuri nazarihim, itu mereka udah mentok, pandangannya kurang bagus gitu. Kusur, berarti kusur kurang. Al-qismus salis, bagian yang ketiga daripada fasal ini. Wa'lam, ketahuilah, annal aqsam salasa. Jadi ada tiga jenis daripada tiga obrolan tentang manusia. Satu jisim, ya, jisim. Dua arad, ya. Terus tiga jauhar.
Jauharul Fard. Oke. Jadi ada 3 istilah. Dan masing-masing kelompok punya persepsi masing-masing. Maka tidak heran kalau ada yang menganggap kajian-kajian begini dan mereka menganggap ruh itu apa gitu ya. Nazarnya segitu aja. Ya. Saya ditegur seseorang, itu saya kaget juga ya. Dia ngakunya pakar bahsul masail. Ya. Nggak ada tuh nama-nama ruh katanya. Loh, Imam Ghazali lagi ngomong istilah-istilah nama. Dan nama ruh itu beragam. Katanya ngakunya aswaja. Aswaja yang bertasawuf, manhajnya Imam Ghazali. Ya, kita agak kaget aja. Mereka mungkin pintar bicara Imam Rafi'i, Imam Zakaria Al-Ansari, Ibnu Hajar Haytami. Tapi kan nggak semua orang mengerti bab ini. Ya, seharusnya kalau kita nggak bidangnya, uskut. Tidak semua orang itu mengerti semua hal. Ya, saya juga nggak menguasai semua hal. Walaupun saya talaqi bab fikih Syafi'i, tapi saya nggak banyak-banyak komentar Syafi'i. Saya lebih senang ngaji usul fikih kah atau usulul kalam, atau usulul hadis, usulul ulum atau usulul falsafah. Lebih senang ngaji begitu. Usulul din. Dan kurang tertarik dengan pembicaraan tentang ikhtilaf furu' sebenarnya, kecuali mendesak aja ada orang nanya dan mesti dijawab. Kan tidak semua pertanyaan mesti dijawab toh, ya. Mau menjadi panutan maka jangan jawab semua pertanyaan, ya. Jisim, arad, jauhar, fard. Farruh al-hayawani. Ya, beliau sedang memberikan jalan keluar. Yang jisim itu ruh hayawani, jismun latif. Jisim yang halus. Ini yang makhluk. Jadi kalau orang sebut ruh itu makhluk, itu ruh hayawani. Kalau ruh mutlak, kita katakan hanya Allah yang tahu. Itu lebih afdal, ya. Ka'annahu sirajun musy'il mawdu'. Seakan-akan boleh kita umpamakan roh hayawani itu seperti lampu musy'il mawdu', yang bercahaya dan diletakkan di satu tempat, fi zujajatil qalb, yaitu dalam kacanya kolbu. Coba antum lihat, ini yang bercahaya kacanya atau apa? Lampu itu pasti ada satu bagian yang mengeluarkan cahaya lalu dipancarkan melalui kaca. Bukan kaca itu yang bercahaya. Itu sebenarnya bias daripada cahaya. Efek daripada si kaca menangkap cahaya itu. Karena kacanya warnanya agak sedikit kuning, maka keluar warnanya kuning. Padahal cahaya di dalamnya kuning nggak? Putih belum tentu juga. Jadi Imam Ghazali pintar sekali. Ini kelebihan Imam Ghazali yang sering saya ambil, yaitu membuat analog dengan baik. Analog atau qiyas. Jadi ada suatu istilah, biar orang paham itu gimana? Pakai qiyas. Itu metode saya menjelaskan hikam. Hikam itu jadi mudah dipahami kalau kita pakai qiyas. Pakai analog, pakai contoh. Ya. Apa contoh? Ruh hayawani itu istilah. Kira-kira pada diri kita ibaratnya seperti apa? Dia katakan seperti lampu punya kaca, ya. Lalu di dalamnya ada listrik, ya. Ada yang mengeluarkan api. Api itu kemudian
mengeluarkan cahaya. Cahaya itu ditangkap oleh kaca, kaca itu yang menyebar ke seluruh ruangan. Ya. A'ni dzalika syakl as-sanubari, ya. Qalb di situ ternyata bukan kolbu, tapi dia mengartikannya jantung gitu ya. Nah, boleh juga diartikan ruh hayawani ini adalah gerak motorik yang ada pada jantung. Ya'ni dzalika syakl, maksudku itu adalah syakl sanubari, bentuk dari sanubari. Sering dengar sanubari? Kayaknya udah kita kira itu bahasa Indonesia ya. Bukan, sanubari itu suatu buah dari pohon namanya pohon sanubar. Pohon sanubar itu persis bentuknya kayak jantung. Maka disebut pohon sanubar. Nanti antum lihat jantung, lalu lihat pohon di Arab sana atau di Persia atau di India yang ada yang kayak gitu, itu disebut sanubar, ya. Nggak tahu masih ada nggak itu ya. Al-mu'allaq bentuknya seperti sanubar, dia mu'allaq, ya, yang tergantung fis sadr, di dada. Jantung ada di sini nggak? Benar, di dada. Di sini dia bagian yang disebut dada itu bagian depan kita ya. Ini ada di jantung, bagian agak kiri dikit. Kalau kanan dia liver, hati. Ya. Wal hayatu daw'us siraj. Hidup itu ibarat daw'us siraj, cahaya sinar daripada lampu. Waddam dahnuh. Kalau dulu kebayang nggak lampu jadul itu? Hah? Petromak. Apa itu nyebutnya apa? Apa nyebutnya? Petromak ya. Itu apa? Santir. Sentir. Enggak, yang pakai minyak di bawahnya. Petromak ya. Itu pakai sumbu dan di bawahnya ada minyak. Nah, minyak itu duhnun. Di diri kita itulah darah. Kalau darahnya kotor, rusak nggak? Rusak, ya. Maka mesti diganti. Kalau di kendaraan dikuras. Diapain kalau minyak oli itu? Ada minyak oli, ada minyak bahan bakar. Nah, itu beda lagi tuh ya. Dia beda-beda lagi tuh. Wal his wal harakah nuruhu. Indra dan gerak itu adalah cahaya. Maka cahaya itu bergerak loh. Baru ngeh, cahaya itu bergerak. Yang kita lihat sekarang matahari itu sampai ke sini, sinarnya, cahayanya setelah 8 menit. Lebih kurang. Jadi yang kita lihat itu 8 menit yang lalu. Jadi cahaya dia pun bergerak. Makanya kita kalau melihat bintang itu kedip-kedip nggak? Kenapa dia kedip-kedip? Karena cahaya itu bergerak dan ada debu-debu di alam semesta yang sifatnya raksasa itu menghalangi cahaya itu. Ya, itu sebabnya dia berkedip. Jadi sebenarnya bintang nggak pernah berkedip. Ya, yang berkedip itu sebenarnya dia merambat di ruang. Ya. Tapi ruang itu kemudian ada, ya mungkin masanya berat atau apa. Nah, kita lihat dia berkedip. Maka ada yang kita lihat itu cahaya 1 tahun lalu baru nyampe. Ada yang 10 tahun lalu baru nyampe. Ya. Oleh karenanya antum kalau malam-malam lihat ke langit, pertama kelihatan cuma 3, lama-lama 100, lama-lama 1000, lama-lama nggak terhitung. Itu kemampuan mata menangkap cahaya. Ya. Cahaya itu sudah nyampe ke kita, cuma kesiapan mata. Itu sebabnya jangan sebentar memandang sesuatu. Tatap dulu, tenang-tenang, maka mutmainnah. Siapa tahu yang kita lihat pertama ada lagi di belakang itu, ada lagi di belakang itu ya. Wasyahwah, syahwat, keinginan. Syahwat itu kita artikan keinginan. Hararatuhu itu adalah energi panas yang muncul darinya. Wal ghadab dukhanuhu. Ghadab, marah,
Emosi itu dukhonnya, seperti dukhon, asapnya, uapnya ya. Wal quwwatu talibatu lil ghadha'il kainati fil kabid khadimuhu wa harisuhu wa wakiluhu. Sedangkan kekuatan yang terdapat pada kabid ya, itu adalah pelayannya, penjaganya ya, pada liver ya, dan wakilnya. Wa hadzal ruh, dan ruh ini yujad inda jamil hayawanat. Inilah kabar gembiranya. Ini terdapat pada semua makhluk hidup, apakah itu manusia ataupun hewan. Tumbuhan gak disebut makhluk hidup dalam ilmu falsafah, disebut dia makhluk tumbuh ya, tapi dalam ilmu tasawuf nanti disebut hidup semua. Tapi dalam ilmu filsafat disebut nabat, ada hayawan, itu beda. Yang disebut hayawan cuma manusia, hewan. Sayangnya mereka nggak tahu majins ya. Kalau jin masuk juga itu. Oke. Wa hadzal ruh, apalagi wal insan huwa jismuhu wa atharuhu a'radun. Insan itu dia adalah jisimnya dan pengaruh dia, efek dia adalah a'rad. Jamak dari a'rad tadi ya. Sifat, kondisi atau hal. Wa hadzal ruh ini la yuhtada ilal ilmi. Ruh ini tidak dapat dibimbing kepada pengetahuan. Makanya sulit mengajar binatang, emang nggak bisa. Jadi kalau disebut ada anjing yang terlatih, itu nggak ada orang nerjemahin anjing terpelajar. Padahal ayatnya kan gimana di surat Maidah? Kilab al-mu'allamah, apa kalb al-mu'allamah? Itu diterjemahkan apa? Anjing yang terlatih, bukan anjing yang terpelajar. Gak ada orang menerjemahkan anjing yang terpelajar dari Quran. Jadi kata anjing sebenarnya tidak najis. Yang najis itu jasadnya. Kita ini kan karena sudah didoktrin dari kecil, maka karena anjing itu najis, kalau kita bilang anjing loh, gitu, kita tersinggung kan? Ya. Kenapa tersinggung? Antum bukan anjing. Harusnya kalau kita bukan anjing kita nggak tersinggung. Ya, enggak, aneh insan gitu ya. Ya benar. Wal insan ya, insan itu huwa jismuhu wa atharu a'rad wa hadzal ruh, dan ruh hayawani yang disebut nafs jiwa la yuhtada ilal ilm, tidak dapat dibimbing untuk keilmuan. Jadi orang yang emosional tinggi, syahwatnya besar, itu nggak bisa diajak ngaji, nggak bisa. Makanya kalau kita ajak ngaji, mau apa sih itu? Dia bisa diajak ngobrolin yang bikin emosi dia naik. Maka antum lihat, tidak semua orang berpakaian berkopiah, baju koko, bergamis. Itu dia ruh mutlak. Tapi kebanyakan dia ruh hayawani. Yang sifatnya, dia senang kalau khutbah itu kalau ada menghujat. Dia senang tuh khutbah kalau ada emosi, nggak ada emosinya dia nggak suka. Kalau nggak ada merendahkan orang dia nggak suka. Kalau nggak ada kalimat-kalimat mencaci maki dia nggak suka. Itu dia bagian ini. Dia baru ruh hayawani. Ruhnya baru level hewan. Ya. Maka orang begini diajak ngomong kolbu, dibilang ngaji apa sih itu? Gitu. Dan muskilnya apa? Memori dia penuh dengan dalil. Maka orang ini akan mengambil dalil yang dalam memori dia untuk kepentingan emosi dan syahwatnya. Itu yang berbahaya ya. Nauzubillah min dzalik. Mereka itulah nanti yang menjadi tentara-tentara Dajjal itu. Yang mereka bunuh nanti ulamanya sendiri. Ulamanya sendiri mereka bunuh. Mereka itulah yang dulu datang kepada Rasulullah SAW lalu mengatakan, ya Muhammad, ente adil dong, demo. Suka demo kepada Rasulullah SAW. Udah sekelas Rasulullah membagi, jelas itu masih demo. Maka antum boleh demo, tapi demo yang dengan ruh amri, jangan ruh yang hayawani. Ya, kita nggak pernah melarang orang demo, tapi jangan demo yang khawarij itu.
Jangan demo-demo yang emosional dan syahwat itu.